Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6 seri yang pertama. Kitab 1 Tawarik pasal 25. Para penyanyi. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matica, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya
12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-9 pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-25. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang musik dan pujian yang berkenan kepada Allah bersama Terang Kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 231 alinea keempat, halaman 232 alinea pertama dan kedua, dan Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Music, Its Role, Qualities, and Influence, atau dalam bahasa Indonesianya, Musik dalam Peran, Kualitas, dan Pengaruhnya, halaman 8 alinea pertama dan kedua, dan halaman 9 alinea pertama dan kedua. Terang kecil ini menjelaskan bagaimana caranya mendekati Halik, bagaimana menyatakan iman di dalam Dia, dan bagaimana untuk mengerti dan menurut akan pelajaran-pelajaran dari Roh-Nya. Pengetahuan-pengetahuan yang disucikan ditampilkan dari perbendaharaan Allah, perkara-perkara yang baru dan lama, dan Roh Allah dinyatakan di dalam nubuatan dan nyanyian rohani. Musik dijadikan untuk melayani suatu maksud yang suci,
untuk mengangkat pikiran kepada perkara-perkara yang suci, agung dan tinggi, dan untuk membangkitkan di dalam jiwa pengabdian serta rasa syukur kepada Allah. Betapa besarnya perbedaan antara adat kebiasaan kuno dengan tujuan musik masa kini yang sekarang ini sering diadakan. Betapa banyak orang yang menggunakan karunia ini untuk meninggikan diri, ganti menggunakannya untuk mempermuliakan Allah. Suatu perasaan cinta musik menuntun orang yang kurang berhati-hati untuk menggabungkan diri ke dalam kumpulan orang yang cinta dunia dan yang mencari kepelesiran di tempat yang dilarang Allah untuk dimasuki anak-anaknya. Dengan demikian, apa yang merupakan suatu berkat yang besar, apabila digunakan dengan benar, telah diselewengkan menjadi salah satu alat yang paling berhasil yang olehnya setan memalingkan pikiran dari tanggung jawab dan dari tugas anak-anak Tuhan untuk merenung-renungkan perkara-perkara yang kekal. Musik membentuk suatu bagian dari perbaktian kepada Allah di sorga, dan kita harus berusaha di dalam nyanyian puji-pujian kita supaya sedekat-dekatnya menyelaraskannya dengan paduan suara sorga. Latihan suara yang sepatutnya merupakan suatu perkara yang penting dalam pendidikan bernyanyi dan tidak boleh diabaikan. Menyanyi sebagai suatu bagian dari upacara keagamaan, seperti halnya berdoa, adalah merupakan suatu perbuatan dalam perbaktian. Hati harus dapat merasakan roh nyanyian itu, agar supaya nyanyian itu dapat dinyatakan dengan sesungguhnya. Tidak ada kata yang dapat dilukiskan dengan tepat untuk menyatakan berkat mendalam dari ibadah sejati. Ketika manusia bernyanyi dengan roh dan pengertian, para musisi surgawi pun akan mengangkat suara memetik melodi sorga dan bergabung dalam nyanyian syukur. Dia yang telah menganugerahkan kepada kita semua karunia yang memungkinkan kita untuk menjadi pekerja bersama dengan Allah, mengharapkan hamba-hambanya melatih suara mereka, sehingga mereka dapat berbicara dan bernyanyi dengan cara yang semua orang dapat mengerti. Bukan nyanyian nyaring yang dibutuhkan, tetapi intonasi yang jelas dan pengucapan yang benar. Biarkan semua mengambil waktu untuk mengembangkan suara sehingga pujian bagi Tuhan dapat dinyanyikan dengan nada yang jelas dan lembut, tidak dengan kekerasan suara yang melengking dan menyakitkan telinga. Kemampuan bernyanyi adalah karunia Allah. Biarkan itu digunakan untuk kemuliaannya. Musik dapat menjadi kekuatan besar untuk kebaikan, namun sering tidak digunakan sebaik-baiknya di dalam ibadah. Nyanyian yang dilantunkan umumnya dilakukan atas dorongan hati atau perasaan hanya untuk memenuhi keadaan dan situasi-situasi khusus. Dan pada waktu lain, mereka yang bernyanyi dibiarkan melakukan kesalahan besar dan musik kehilangan efek yang pantas pada pikiran orang-orang yang hadir. Musik harus memiliki keindahan, keharuan, dan kekuatan. Biarkan suara-suara diangkat dalam nyanyian pujian dan pengabdian. Mainkan musik instrumental juga, dan biarkan harmoni yang mulia itu naik kepada Allah sebagai persembahan yang dapat diterima. Teknik seni yang efektif ada dalam musik. Ada banyak teknik seni dan musik dalam suara manusia. Dan jika pembelajar berusaha keras, maka ia akan memperoleh kebiasaan berbicara dan menyanyi yang baginya adalah kekuatan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Musik tidak diukur dari volume, tetapi kualitas. Kemajuan besar yang baik dapat dibuat dalam menyanyi. Beberapa orang berpikir bahwa semakin keras mereka bernyanyi, lebih banyak efek musik yang mereka buat. Tetapi sesungguhnya kebisingan bukanlah musik. Nyanyian yang baik adalah seperti musik burung yang bersiul dengan lembut dan merdu. Ada kesaksian di beberapa gereja telah terdengar solo yang sama sekali tidak cocok untuk pelayanan di rumah Tuhan. Nada yang ditarik panjang dan suara-suara aneh yang umum dalam nyanyian opera tidak menyenangkan para malaikat. Para malaikat senang mendengar lagu-lagu pujian yang sederhana yang dinyanyikan dengan nada alami. Lagu-lagu
di mana setiap kata diucapkan dengan jelas, dengan nada musik yang indah adalah lagu-lagu yang mereka ikuti bersama dalam bernyanyi. Mereka mengambil refrain yang dinyanyikan dari hati dengan roh dan pengertian. Saudara dan saudariku, dapat disimpulkan bahwa Allah kita sangat senang dengan musik dan pujian. Allah sangat mengerti musik yang benar dan patut, karena Allah adalah pencipta keindahan yang harmoni itu. Ingatlah akan hal ini, supaya kita tahu dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam penyembahan, terutama bagi para pelayan Tuhan yang melayani sebagai pemain musik, pemimpin pujian, dan para penyanyi di gereja. Ingat bahwa kita sedang menaikkan pujian kepada Allah yang kudus. Bila kita menyangka bahwa melayani Tuhan yang terpenting hanya hati saja, kita salah besar. Perhatikanlah bagaimana Daud tidak sembarangan memilih pemain musik dan para penyanyi dalam menaikkan pujian kepada Allah. Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang ahli seni atau orang-orang yang terlatih di bidang seni. Kesiapan dan berlatih sebelum mengambil bahagian dalam pujian dan penyembahan itu harus. Pilih lagu yang mengangkat jiwa ke sorga dan musik yang mengiringi biarlah solemn, tidak bising, agar pujian itu naik dan diterima Allah di tempat tinggi. Raja semesta alam seharusnya menerima pelayanan terbaik dari kita anak-anaknya, umat tebusannya. Dan ada hal yang perlu diperhatikan dan diingat bahwa unsur-unsur musik sekuler hadir dalam apa yang diketahui hari ini sebagai musik Kristen kontemporer. Dari melodi, warna nada, irama, dan temponya mirip, meskipun lirik musiknya rohani. Contohnya, lagu rohani dengan irama musik rock, jazz, bahkan rap. Apakah itu indah dan solemn? Mari kita renungkan masing-masing di dalam hati kita. Saat ini, untuk misi penarikan jiwa, beberapa gereja telah mengizinkan pencampuran yang tidak suci dan yang sekuler. Dengan demikian, hamba Tuhan menasehati dalam upaya mereka untuk menjangkau orang-orang, rasul-rasul Tuhan tidak mengikuti jalan dunia. Pada pertemuan yang diadakan, mereka tidak bergantung pada penyanyi duniawi dan tampilan teater untuk membangkitkan minat. Bagaimana mungkin mereka yang tidak tertarik pada firman Tuhan dan belum pernah membaca firman Allah sebelumnya dengan keinginan tulus untuk memahami kebenarannya, diharapkan bernyanyi dengan semangat dan pengertian? Bagaimana bisa hati mereka selaras dengan kata-kata suci dari sebuah lagu? Bagaimana paduan suara surgawi dapat bergabung dalam musik serupa itu? Sekali lagi ingat, musik diciptakan untuk melayani tujuan yang kudus, mengangkat pikiran kepada yang murni, patuh, dan mengangkat serta membangkitkan jiwa dalam perenungan akan ucapan syukur kepada Allah. Jika tidak disalahgunakan, hal ini adalah suatu berkat yang terbaik. Namun, jika disalahgunakan, maka berkat itu akan hilang. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.